Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah akuntansi biaya. Setelah sebelumnya kita berbicara tentang harga pokok pesanan, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang perhitungan biaya berdasarkan proses costing. Pada dasarnya, kedua metode akuntansi ini untuk menentukan harga pokok produk. Tetapi dalam hal pembebanan biaya, kedua metode ini mempunyai penekanan atau fokus yang berbeda. Dalam metode harga pokok pesanan, proses akumulasi biaya terfokus pada pekerjaan atau proyek. Sedangkan dalam metode harga pokok proses, terfokus pada departemen-departemen dalam pabrik atau pusat-pusat biaya dan proses produksi. Apa saja karakteristik sistem perhitungan biaya berdasarkan proses? Yang pertama adalah produk yang dihasilkan merupakan produk standar, yaitu produk yang paling umum dari perusahaan di mana desain, pabrikasi, perakitan, sampai menghasilkan produk jadi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. 2. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. 3. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Apa saja perbedaan antara metode harga pokok proses dan pesanan? Yang pertama, kita lihat dari pengumpulan biaya produksi. Kalau harga pokok proses, pengumpulan biayanya itu adalah per departemen produksi. Jika ada lebih dari satu departemen, maka masing-masing departemen tersebut dikumpulkan biayanya berapa bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP, dan seterusnya per periode akuntansi. Metode harga pokok pesanan berdasarkan pesanan itu sendiri, pengumpulan biayanya. 2. Jika dilihat dari harga pokok produksi per satuan, maka menghitungnya adalah total biaya produksi per produk yang dihasilkan, yang dilakukan biasanya pada akhir periode akuntansi. Jika harga pokok pesanan, total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan dibagi dengan produk yang dihasilkan, yang dilakukan pada saat pesanan selesai diproduksi. Ketiga, jika kita melihat penggolongan biaya produksi. Untuk metode harga pokok proses, perbedaan biaya produk, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, seringkali tidak diperlukan. Umumnya, BOP dibebankan pada dasar yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan metode harga pokok pesanan, biaya produksi ini harus dipisahkan menjadi produksi langsung yang dibebankan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya produksi tidak langsung atau BOP-nya dibebankan berdasarkan tarif yang sudah ditentukan di muka. Apa saja unsur yang dikelompokkan dalam BOP? Jika harga pokok proses, yaitu terdiri dari biaya produksi, selain biaya bahan baku dan bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Maka bahan penolong dan tenaga kerja tidak langsung itu dipisahkan dari BOP. Sementara untuk harga pokok pesanan, BOP terdiri dari biaya bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lainnya selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Intinya adalah BOP memasukkan bahan penolong dan tenaga kerja tidak langsung. Apa saja manfaat informasi harga pokok produksi? Dalam perusahaan yang berproduksi massal,
Informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk pertama, menentukan harga jual produk. Biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi per satuan produk. Kebijakan penerapan harga jual didasarkan pada biaya menggunakan formula penetapan sebagai berikut, yaitu taksiran biaya produksi untuk jangka waktu tertentu ditambah taksiran biaya non-produksi untuk jangka waktu tertentu. Hasilnya adalah taksiran total biaya untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini ditambah dengan jumlah produk yang dihasilkan untuk jangka waktu tertentu. Maka hasilnya adalah taksiran harga pokok per satuan. Berapa laba yang kita inginkan, kita jumlahkan. Inilah taksiran harga jual per unit yang dibebankan kepada pembeli. 2. Memantau realisasi biaya. Akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk menentukan apakah proses produksi mengonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. 3. Menghitung laba atau rugi bruto periode tertentu. Jadi, informasi akuntansi biaya itu bisa digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto. Informasi laba atau rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Laba atau rugi bruto periode ya dihitung dengan cara sebagai berikut. Kalian bisa lihat di sini formulanya. Ya, kita bisa menghitung terlebih dahulu biaya produksi, di mana biaya bahan baku sesungguhnya ditambah biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya ditambah BOP sesungguhnya, ya. Oke. Menghasilkan total biaya produksi. Total biaya produksi ditambah dengan persediaan produk dalam proses awal. Ya. Oke, kita jumlahkan hasilnya ini, lalu kita kurangi dengan HP produksi. Ya. Maka menghasilkan harga pokok produksi. Harga pokok produksi kita jumlahkan dengan persediaan produk jadi awal. Ya, maka hasilnya adalah harga pokok produk yang tersedia untuk dijual. Lalu kita kurangi dengan persediaan produk jadi akhir. Oke. Maka hasilnya adalah harga pokok produk yang dijual. Kita jumlahkan dengan hasil penjualan. Maka dapatlah laba bruto apabila hasil penjualan lebih besar dari harga pokok produk yang dijual. Jika sebaliknya, maka menghasilkan rugi bruto. 4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses. Harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang masih ada harus dicantumkan dalam neraca dan laporan laba rugi. Berdasarkan catatan tersebut, manajer dapat pula menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca disajikan sebagai harga pokok persediaan produk jadi. Biaya yang melekat pada produk yang ada pada tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses. Nah, itu terkait dengan manfaat informasi harga pokok produksi.
ya, di mana ada 4. 1. Menentukan harga jual produk. 2. Memantau realisasi biaya. 3. Menghitung laba rugi bruto periode tertentu. 4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses. Demikian video pengantar untuk harga pokok proses. Video selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh, ya, bagaimana perhitungan harga pokok proses baik melalui satu departemen produksi maupun terhadap 2 departemen produksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.